Rumah beritahu perdagangan manusia. Ya, ini jangan ambil ya. Yuk. Selamat sore Pak Ketua Umum Pemantau Perdagangan Manusia atau KPW. Dari tadi siang kami dari media online telah mengikuti perjalanan Bapak ke Mabes Polri. Sebenarnya apa yang terjadi Pak? Mohon diberitakan supaya kita dari masyarakat kita bisa memahami apa sebenarnya yang terjadi dengan lembaga yang Bapak pimpin. Agak mundur dikit lagi Pak. Terima kasih saudaraku sebangsa dan tanah air. Perkenalkan, nama saya Patar Sihotang. Saya adalah Ketua Umum Human Trafficking Watch atau Pemantau Perdagangan Manusia yang didampingi oleh anggota saya, Dewi Kolipah. Dewi Kolipah dari tim dari perwakilan HTW yang ada di negara Malaysia. Adapun tadi kami ke HTW ini adalah satu lembaga masyarakat yang bergerak di bidang kemanusiaan, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan manusia atau orang, sesuai dengan perintah dan amanat daripada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan perdagangan manusia. Tadi kami beserta anggota saya, Dewi Kolipah, tadi ke Mabes Polri sehubungan dengan kami melaporkan adanya perbuatan oknum aparat yang tidak profesional, yang tidak melaksanakan tugasnya secara profesional. Kenapa itu kami laporkan? Karena anggota saya dari perwakilan Malaysia melaporkan adanya suatu situasi genting atau situasi rawan yang membutuhkan perlindungan dan pengayoman daripada aparat, namun tidak terlaksana karena salah satu aparat tidak merespon laporan daripada anggota kami, yaitu Dewi Kolipah. Mungkin untuk lebih jelasnya kami sampaikan kepada Bu Dewi Kolipah untuk menjelaskan bagaimana sih kok bisa terjadi Anda melaporkan tidak direspon sampai Anda melaporkan ke pusat. Baik, terima kasih. Mohon izin Bapak Ketua Patar Sihotang. Saya Dewi Kolipah sebagai pimpinan Human Trafficking Watch perwakilan luar negara, tempatnya di Malaysia. Pada bulan Maret kemarin, markas kami didatangin oleh korban, yaitu korban perdagangan orang atau korban perdagangan manusia yang diperas oleh Tekong dan dijanjikan pekerjaan ke Malaysia dengan syarat harus membayar di antara 18 juta sehingga 20 juta dan ada yang membayar sampai 22 juta. Mereka bisa masuk lolos ke Malaysia walaupun mempunyai blacklist ataupun senarai hitam sebelumnya. Nah, di situ korban ini memang pertama
3 orang, tapi korban yang menjadi korbannya 1 orang. Jadi saya mengambil kronologinya dan saya juga mendapatkan nama tekongnya yang memperdagangkan dan juga yang menguruskan ya masuk ke Malaysia. Kemudian saya sedang melacak. Nah, pada tanggal 18 bulan Maret jam 7 pagi waktu Malaysia, ini datang lagi korban 5 orang. Kasus yang sama, tanggal masuk ke Malaysia itu yang sama, yaitu tanggal 14 bulan Maret 2023. Tekong yang sama, karena kronologinya udah saya dapatin daripada korban yang pertama, jadi saya ingin melimpahkan kasus ini ataupun ingin meminta pandangan dari pihak KBRI harus kemana korban ini mau disalurkan, adakah untuk ke KBRI ataupun ke Polis Diraja Malaysia. Nah, di situ saya mulai chat menghubungi aparat di KBRI, namun tidak ada respon, tidak profesional, ya tidak ada tanggapan, jadi membiarkan korban itu tidak mempunyai perlindungan di Malaysia, walaupun mereka itu jelas adalah korban. Nah, seterusnya karena tidak ada tanggapan, kemudian saya SOP. lapor ke mengikut SOP-nya, ya saya melapor terus ke Bapak pimpinan kami yaitu STW, HTW ataupun Human Trafficking Watch di Indonesia. Saya melaporkan apa adanya korban yang dirobek paspor dan juga dijanjikan pekerjaan yang memang tidak wujud pekerjaan yang dijanjikan tersebut. Jadi kami hilang arah untuk memberi perlindungan kepada korban karena kegagalan dari pihak KBRI tersebut. Nah, di situ kami coba memantau teman-teman itu, ternyata ada sebagiannya udah masuk ke operasi atau razia pihak berwajib Malaysia. Jadi korban ini seandainya ada tanggapan dari pihak KBRI dan memberi petunjuk jika ada harus ke KBRI ataupun membuat laporan polis di Malaysia sebagai korban perdagangan orang atau exploitation, mungkin kami bisa menyelamatkan karena di dalam paspor itu tadi, di dalam laporan itu tadi jelas ini korban perdagangan orang yang dieksploitasi oleh oknum antara 2 negara ke Malaysia. Nah, karena tidak ada laporan polis itu tadi, jadi korban ini terus menjadi korban, sehingga sekarang hilang jejak. Di antara 6 orang ini, semuanya nomor kontak teleponnya nggak dapat saya hubungin, dan saya dapat maklumat dari tim yang ada di Segambut. Salah seorangnya udah masuk ke tangkapan pihak berwajib Malaysia di bawah kesalahan dokumen. Jadi ini kesal kami daripada HTW, sangat kesal kepada perwakilan pemerintah yang melepaskan tanggung jawabnya untuk memberi pengayoman kepada warga Indonesia yang ada di luar negara, khususnya kepada korban perdagangan manusia. Dan seolah-olah mereka ini melimpahkan semua tugasannya ke kami. Jadi di sini kami ingin meneruskan dan memberi harapan kepada pihak pemerintah atau negara Republik Indonesia untuk mengubah dan untuk memperbaiki sistem-sistem di mana perwakilan yang dihantar ke luar negara harus mempunyai tanggung jawab penuh kepada warga Indonesia sebagai pengayoman dan perlindungan sesuai undang-undang yang ada di Republik Indonesia. Seterusnya kembali ke Bapak Ketua. Nah, jadi setelah waktu itu saudari Dewi Kolipa sebagai ketua perwakilan di Malaysia tidak mendapat respon. Beliau ini kan melapor ke KBRI, tidak mendapat respon, sehingga Dewi Kolipa melaporkan ke saya sebagai ketua umum. Nah, kami di Jakarta, di pusat, kami membuat semacam telaah ya, untuk bagaimana solusi-solusi
salah satu yang kami lakukan adalah kami melaporkan kejadian ini kepada Menteri Luar Negeri, ya, termasuk juga Presiden juga kami kirim surat, termasuk ke Kapolri dalam ini Mabes Polri. Nah, ternyata direspon secara positif, secara cepat oleh Kapolri Republik Indonesia, dan hari ini kami dipanggil dan diklarifikasi untuk menyampaikan beberapa yang kami dapatkan, terutama yang dialami oleh anggota saya tim HTW di Malaysia. Dan ini sebenarnya kembali lagi sebenarnya kalau misalnya betul-betul ya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi ya dengan nawacitanya itu ya bahwa negara hadir di setiap penderitaan masyarakat. Nah, ini yang mau kami minta, negara hadir, ya kan? Nah, ketika ada rakyat tereksploitasi, menderita akibat korban perdagangan manusia, melaporkan kepada kami Human Trafficking Watch yang ada di Malaysia, dan secara SOP itu harus kami sampaikan kepada KBRI sebagai perwakilan negara Indonesia di Malaysia. Ternyata tidak mendapat respon yang begitu bagus, sehingga haruslah tim ini melaporkan ke polisi Malaysia. Melaporkan ke Malaysia karena apa? Karena respon dari KBRI tidak ada, ya kan? Tapi kemudian sudah terjadi. Akhirnya ada yang ditangkap, ada yang kabur, kan gitu kan? Karena kurang cepatnya respon daripada pemerintah kita. Nah, kita juga mengharap ke depannya ya agar pejabat-pejabat kita atau yang ditugaskan di luar negeri agar betul-betul memahami tujuan daripada kedutaan itu, kan gitu kan? Bagaimana mereka sebagai menjaga dan melindungi masyarakat yang ada di luar negeri sesuai dengan undang-undang luar negeri, ya kan? Bahwa pemerintah sudah membentuk perwakilan yang tugasnya adalah melindungi rakyatnya yang ada di luar negeri. Mungkin dari Mbak Dewi